Halo semuanya, video kali ini saya pengen menunjukkan sebuah Rextir mobil Honda Brio 2017. Ini punya temen, dia punya dua Rextir, jadi ini yang nggak dipakainya. Untuk mereknya ini Binsco. Ini udah saya bongkar, sebenarnya udah saya bersihkan, cuma saya rakit lagi tanpa dikasih grease karena mau saya bongkar lagi buat nunjukin part apa aja yang ada di Rextir Brio ini dan cara bukanya gimana, serta butuh kunci apa aja. Oke, saya mulai ya. Yang pertama kan tampilannya gini nih kalau baru dibuka. Terus di sini ada sealnya. Ini sealnya dicopot. Cara nyopotnya bisa pakai obeng minus atau yang inilah yang pipih gitu, dicongkel. Ini mohon maaf nggak ditunjukin ya karena percobaan pertama jadi lama, jadi saya tunjukkan hasilnya dan caranya. Untuk sealnya ini kodenya ya, TC20, ini ada 20, 46, 7. Kalau ini tuh 5, 57, 46, 20. Jadi kalau mau nyari sealnya, ini atasnya emang kayak gini ya, kena congkel, cuma dia nggak bolong, jadi aman. Kalaupun ada bolong dikit tinggal dikasih sealant, jadi dia nggak bocor karena dia nahan grease aja, bukan nahan cairan. Oke, lalu di sini penguncinya. Nah, penguncinya ini dia itu beda. Kalau yang saya lihat, kalau mobil Kia Rio tuh kalau nggak salah ya, dia cuma pakai snap ring aja, sedangkan ini harus pakai mur, tapi harus disambung pipa. Nah, ini udah ngerakit ke tukang bubut dan dilas. Untuk ukuran murnya, ukuran luarnya ini saya dapat di ukuran 33, cuma untuk lebih presisinya itu di 34 udah saya ukur nih, 34. Setelah saya buka saya ukur 34, cuma kalau nggak ada 34 mili, 33 mili pun bisa gini. Cuma lingkaran dalamnya harus dibubut ya, nggak bisa langsung masuk ke as ini. Ini as ini kurang lebih sekitar 2 cm, jadi pipa sama lubang ininya harus 2 cm lebih sedikit. Nah gini, ini pertama buka susah, saya 2 orang dan diganjel ke pagar besi karena nggak ada pegangannya, nggak ada ragum. Kayak gini ya, tinggal ini buat kuncian pinionnya. Nah, ini udah kebuka, tinggal dikeluarin. Nah gini, ini tuh pinion ya atau gigi nanas. Lalu buka juga ini kunci setelan kekencangan Rextir. Dia itu pakai mur ukuran 24. Nah ini dia dapat, ini pakai mur atau baut 24. Ini di custom gini biar ada pegangannya. Cuma sebelum diputer, ini yang luarnya ada juga nih, yang luar ini harus dibuka. Nah, dia bukanya saya pakai tang pipa. Kalau yang belum tahu tang pipa atau tang monyet yang kayak gini. Nah, ini saya pakai 14 inci karena sebelumnya saya coba ini pakai kunci Inggris 30 cm pun nggak dapat ya. Ini 30 cm dia nggak dapat. Ini kurang lebih butuh yang bukaannya lebih dari 4 cm, karena ini 4 cm atau 4 cm lebih sedikit gitu. Jadi tinggal dibuka dulu luarnya, baru ininya yang dalam.
Terus dalamnya ada ini ya, ada per sama ini buat penahan ininya atau yok atau apa ya namanya ini ya. Ini cara bukanya tinggal di ketok aja, bentar. Ini bisa dibuka ya gigi nanasnya. Nah, ini asnya. Nah, ini agak susah, harus ditarik dikit atau diketok. Nah, ini udah copot. Ini buat setelan kekencangannya. Jadi dia yang nempel ke as. Ini. Saya jelasin dulu komponennya ada apa aja. Jadi di Rextir tuh ada yang utamanya as, ini asnya sama pinionnya atau gigi nanas. Nah, ini pastikan gearnya harus masih bagus ya, nggak ada yang sompel gitu. Yang ininya juga, karena sistem kerjanya gini, dia muter kanan kirinya gini. Jadi kalau ada yang sompel nanti ada bunyi atau jeda gitu kalau setir diputar. Ini sebenarnya udah saya ganti untuk bearingnya. Ini ada di video short, udah saya upload. Ini yang lamanya. Ini udah mulai kena, walaupun masih sedikit tapi udah kena. Dan ini pakai, kelihatannya nih bearing murah, jadi diganti yang merek NTN. Cuma klemannya dia itu ini kleman mati gitu, jadi ini digerinda tapi bisa dipasang lagi klemnya. Nah, ini udah mulai lebih aman lah, lebih mulus putarannya. Oke, terus ada part apa lagi? Yang pertama tadi kan seal kan ya. Terus ini gigi nanas, terus ada asnya. Di gigi nanas ada ini atau pinion, ada bearingnya. Terus ini buat setelannya. Nah, kalau setelan ini utamanya itu dia di bagian ini, bentar. Nah, di bagian yang ininya, ini tuh bagiannya dari bahan yang apa ya ini ya, teflon bukan, tapi saya yakin ini nggak lebih kuat atau lebih apa nih, kuningan atau apa. Yang jelas ini kayaknya nggak ngerusak si as ini bahannya. Kalau ini habis kan nanti asnya kena ke sini, jadi bisa baret. Kalau baret otomatis harus dibubut buat bisa dipakai lagi. Oke, ini kunciannya yang posisi di sini tadi. Ini buat kuncian setelannya, sama ini penguncinya. Lalu di bagian kiri, nah ini kan tekstur ya kiri, yang sering rusak tuh di sininya. Nah, ini kelihatan yang hitam ini bushing Rextirnya, karena ini terbuat dari plastik. Kalau plastik itu dia lebih empuk katanya, dan dia menggigit sih, jadi dia apa ya, melebar mengecil sesuai putaran setir. Cuma kalau ini rusak kebanyakan diganti sama teflon kalau di bengkel kaki-kaki. Cuma karena ini masih bagus jadi nggak saya buka, karena kalau dibuka dia otomatis rusak, harus diganti. Kalau di bagian sini nggak ada sih, ini kalaupun ada dia jarang banget, jarang rusak. Sama di bawah situ itu dudukan gigi nanas yang ininya, dia sejenis apa ya, kok saya rongga gitu aja sih,
atau ini kayak bearing juga. Oh, ini bearing juga kayaknya. Nah, ini nanti saya banyakin gemuknya. Oke, gitu aja. Ini sekarang saya coba rakit. Nah, saya pakai grease ini Primo. Ini lithium complex high temp. Ini harganya lebih mahal dari top one yang high temp biru, jadi harapannya lebih bagus. Saya kasih grease yang banyak biar awet. Oke. Ini juga sebenarnya udah saya bersihkan ya, jadi kalau awalnya pasti dia kotor sama gemuk lama. Nah, ini kasih tipis-tipis aja buat ininya. Ini sorry, ini kepotong ada panggilan. Nah, gini ya, keliling. Kalau bisa pakai grease-nya yang bagus, tapi ini kayaknya kerjanya nggak terlalu berat sih, nggak muter kenceng gitu. Cuma nggak ada salahnya juga pakai grease yang bagus biar awet. Intinya gini lah, keliling. Oke, lalu di giginya yang lebih banyak tuh di giginya sini. Nanti giginya dikasih yang banyak. Nih kayak gini, banyakin aja. Sebelum itu di bagian busingnya juga saya kasih grease yang banyak, karena dia di busing itu kayak ada space dikit buat, kayaknya buat nyimpen grease ya, biar nggak langsung habis. Terus nih, banyakin grease di situ, terus masukin tasnya. Makin banyak makin bagus, makin bagus grease-nya juga lebih baik. Cuma kalau di bengkel biasanya pakai
kebanyakan pakai grease yang biasa, yang murah, karena buat efisiensi budget. Nah, ini tinggal dimasukkan. Pastikan si ininya, gerigi yang dari asnya dia ngadep ke sana, karena bakal ke sama ini ya, gigi nanas ini. Ini belum masuk, cuma harus hati-hati, jadi dia nggak boleh dipaksa. Udah dites dulu. Nah, ini udah gerak, berarti dia udah ngeduduk antara gigi nanas dan asnya. Oke, di sininya saya tambahin lagi grease yang banyak. Sip, ini udah mantap, udah banyak banget. Sama nanti pas mau dipasang, cuma nanti aja pas mau dipasang ke mobil, nanti di sini ditambahin sama di ujung satunya lagi. Oke, udah tinggal dipasang ininya, kuncinya. Ini nanti saya ngencengin nanti. Lalu nih, kasih grease dikit aja karena di dalamnya kan udah banyak ya. Nah, ini ada sealnya, o-ring. Jadi ngeceknya tuh dia dimasukin dulu. Kalau dia ini nggak bisa masuk, berarti ini kurang ke dalam. Lalu ini dikit aja kasih grease. Pokoknya semuanya kasih grease lah. Selain buat ini gesekan, grease buat anti karat juga. Nah, ini kunciannya. Ini belum di setel, tapi ini masukin dulu. Kalau nyetelnya nih pakai feeling ya, jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu ringan juga. Nah, lihatnya di sini. Nah, ini smooth ya gerakannya, karena grease-nya udah ditambah yang banyak dan diperbarui, dan juga bearingnya udah diganti. Ini yang rusak. Untuk kodenya nih 6004. Nah, katanya teorinya gini, jadi ini di fullin udah mentok. Ini udah keras kan, baru dikurangin 1/4 putaran. Coba saya tes. Nah, ini dia agak keras tapi lancar.
Jadi sebenarnya intinya katanya filling, cuma tadi teorinya gitu. Jadi fullin kurangin 1/4, cuma kalau ada kurang-kurang ya sesuaikan lagi sesuai keinginan. Cuma kerasa di sini jangan terlalu ringan juga dan jangan terlalu berat, jadi kayak sedang aja, biar kerja motornya juga nggak besar. Kalau berat kan dia nanti setir susah balik mendekati tengah lagi. Nah gini, ini kayaknya masih terlalu berat. Oke. Nah kalau ininya udah pas, kalau setelan ininya udah pas, baru kencengin yang luar. Kencengin yang luarnya harus pakai kunci ini pipa atau yang besar lah. Kok kunci Inggris pun bisa, cuma harus yang besar, bukaannya lebih dari 4 cm. Oke, seperti ini. Nah, tinggal kuncian ininya dikencengin lagi sampai keras, baru dipasang sealnya gitu. Nah, gitu aja sih, cuma nanti aja ini saya beresin, nanti tinggal ngenceng-ngencengin, cuma intinya gitu. Jadi sebenarnya kalau servis Rextir tuh mahal di jasanya, kalau untuk spare partnya kayaknya masih wajar-wajar aja. Kalau bearing, ini bearing motor sepeda motor ya, bearing roda sepeda motor, harganya variasi lah, mungkin sekitar 50.000 ke bawah. Lalu untuk teflon ini bushing Rextirnya yang kiri ini bisa beli yang ori kalau asnya nggak ada bubutan, atau bisa dibubut teflon. Untuk harganya saya survei itu sekitar 40 sampai 90.000, tiap bengkel bubut beda-beda gitu. Jadi tadi kemungkinan part yang rusak nih ya, bushingnya yang paling sering, lalu giginya kena antara as sama gigi nanasnya, lalu ini ada bearingnya yang dialamin Rextir ini, sama di sini yang yok pengunci asnya buat setelan kekencangan itu juga bisa rusak. Selagi asnya ini nggak ada karat, nggak perlu bubut, dan giginya masih bagus, sebenarnya kayaknya masih bisa dipakai terus, tinggal diganti bushing teflon atau part-part kecil lainnya seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, gitu aja. Ini saya juga baru pertama kali belajar. Dulu sempat ngeliat sih waktu servis mobil saya di bengkel, cuma saya belum paham itu part-partnya apa aja dan cara kerjanya gimana. Cuma sekarang udah agak ngerti, jadi saya belajar lagi langsung, nanti mau benerin sendiri biar hemat budget. Karena kalau di bengkel itu macam-macam harganya, ada yang 800.000, ada yang 750, bahkan ada yang 2,5 juta cuma buat servis ini aja. Saya nanya langsung ke bengkel, dia bilang siapin aja 2,5 juta buat servis ya, bukan ganti. Gila kata saya. Cuma nurunin Rextir, bukan cuma sih, maksudnya nurunin Rextir dan perbaiki ini 2,5 juta kayaknya nggak wajar ya, terlalu besar. Menurut saya ini idealnya ongkosnya dan semuanya di kisaran 1 juta lah, 1 juta ke bawah dikit atau 1 juta lebih sedikit, itu kayaknya masih ideal, terutama mobil yang harus turun cross member kayak Brio, kayak Kia Rio. Tapi kalau kayak mobil-mobil yang nggak harus turun member, saya rasa 1 juta pun terlalu mahal.
karena untuk part yang digantinya kalau bikinan bubutan itu paling sekitar 100 maksimal 200.000, sisanya kan jasa, anggaplah 200.000 sama gemuk nih ya, segitulah. Cuma beda bengkel, beda kebijakan karena banyak yang harus dibayar juga. Cuma dari segi konsumen saya merasa kalau bisa murah kenapa harus keluar mahal gitu. Oke, segitu aja videonya teman-teman, semoga saya bisa paham tentang Rextir ini dan yang saya pahami bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.